Yo yo guys, welcome back to my channel. Kali ini dalam edisi pulang kampung Kalideres ke Padang Solok ya. Gua lanjutkan perjalanan kita. Kali ini kita udah sampai di Jambi guys. Dari Jambi ini kita akan jalan ini lewatnya pesisir Sungai Batanghari. Sungai Batanghari adalah sungai terluas dan terbesar di Sumatera guys. Ibarat kata sungai Amazonnya Sumatera ya, seperti itu. Lebarnya ini sekitar 500 meter, panjangnya ini pokoknya panjang banget ya. Nanti akan kalian lihat sendiri. Sementara kita sedang melewati di kota-kota kecil di daerah Jambi ya guys ya. Di dalam bis ini cukup luas dan lebar ya guys ya. Di Luxury ini gue yang tinggi 180, kakinya yang lumayan panjang ini bisa full selonjoran ya guys ya. Dan ada leg restnya ini dua, yang satu di paha, yang satu lagi di telapak kaki guys. Kalau yang biasa itu cuman di paha doang ya, yang eksekutif ya. Dan di sana terdapat colokan di setiap bangku itu ya, di sebelah kiri pojok itu ya, bisa terlihat tadi ya. Dan ini kita sudah masuk di alun-alun Batanghari guys. Sebentar lagi akan masuk ke Sungai Batanghari ya, di Sumatera guys. Jadi kedalaman sungai ini itu bisa sampai 6 sampai 7 meter ya guys. Jadi berhulu di Gunung Rasan, Sumatera Barat dan bermuara di Selat Berhala, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Sungai ini melintasi Provinsi Jambi dan Sumatera Barat, serta berperan penting bagi kehidupan ekonomi, sejarah, dan ekosistem di wilayah sekitarnya guys.
Di sepanjang jalan Jambi ini terdapat banyak sekali pohon kelapa dan juga kelapa sawit ya guys ya. Jadi memang warga-warga di sana berpendapatan ini dari bertani kelapa dan kelapa sawit gitu guys ya, seperti itu. Jadi di pesisir Sungai Batanghari dan di hutan-hutan sana memang banyak sekali ditanami kelapa sawit guys ya. Di sepanjang jalan ini terdapat banyak sekali truk-truk pengangkut kelapa sawit ya guys ya. Karena memang gunung-gunung sini ditanami banyak sekali kelapa sawitnya. Dan jalannya ini cuma satu jalur ya. Jadi ini rintangan tersendiri bagi supirnya.
Maka dari itu supirnya ini sangat pengalaman ya dalam selap-selip ya di jalanan ini ya. Dan dilihat sana banyak sekali pengangkut kelapa sawit ya. Dan jika di malam hari ini sangat gelap ya karena nggak ada lampu jalan guys. Ini ya, Batanghari, Sungai Batanghari. Gede banget nih sungainya nih.
transit sekalian beli batagor. Di Muaro Bungo. Ini dia bis kita, jadi langsung foto. Saat ini kita sudah berada di Sumatera Barat ya guys, di mana terdapat hutan-hutan Sumatera di kiri kanan kita. Ini sudah menunjukkan 17.30 lebih ya, karena jika di Sumatera ini maghrib itu masih terlihat sore gitu guys ya. Maghrib sampai jam 7 itu masih terlihat sore, kecuali udah setengah 8 baru nanti udah mulai gelap guys gitu ya. Dan di sini kita akan menuju ke tempat peristirahatan terakhir nantinya ya. Dan inilah dia guys ya, di sini kita akan berhenti terakhir ya di sini ya, di rumah makan Palapa ya. Jadi semua bis Padang kayaknya pada kesini ya. Di sini nantinya akan ada ANS, NPM ya, yang gue lihat ya seperti itu. Di sini bisa ke toilet, bisa sholat dulu ya, sholat maghrib ya. Nantinya kita di sini bisa nyebat, ngopi-ngopi dulu ya. Atau jika kalian ingin makan, bisa ya makan di restoran Palapa ini ya, sambil kru-krunya nanti beresin-beresin bus ya, beresin yang berantakan, nyuci-nyuci kaca biasanya ya, gitu guys. Dan di sini semuanya kita akan turun ya, menikmati pemandangan Sumatera Barat ya. Ini udah di daerah Padang ya guys ya. Bentar lagi ini nyampe Solo ya. Apa ini ya?
musola, kantin, toilet. Dan kita udah sampai di penghujung perjalanan kita ya guys. Ini udah jam 9 malam ya. Udah gelap gulita ya jalanan. Dan kita udah mau sampai terminal Solo guys ya. Di sini sudah terdapat banyak tempat untuk beli oleh-oleh ya di sini ya, banyak ya, karena udah deket di terminal Solo guys. So kita udah sampai di terminal Solo. Dan ini barang udah kelihatan ya. Dan kita akan ke rumah gua dari Solok di Kinari ya. Dan ini dia guys, dikarenakan di Solo ini nggak ada Grab, nggak ada Gojek ya, apalagi malam ini susah banget ya. Jadi di sini gua terima aja tawaran bapak-bapak ya untuk nganter gua dari Solo ke Kinari ya, nama desa gua di Kinari. Ini bayarnya 100.000 ya, mobil ya, dengan barang 2 orang ya, 100.000 sampai ke Kinari ya. Jaraknya memang lumayan jauh ya ke Kinari ya. Dan ini dia pemandangan malamnya dari Solo menuju Kinari guys ya. Gelap ya kalau di Padang itu ya, kanan kirinya ya, nggak kayak di Jakarta atau Tangerang ya yang terang ya. Dan juga banyak bangunan kalau di Tangerang. Kalau di Kinari, Solo ke Kinari ini memang banyak sawah ya kanan kirinya dan pegunungan. Jadi ini gelap guys ya, seperti itu. Namun jika pagi atau siang hari, sore hari, ini dijamin memanjakan mata guys di daerah sini ya, karena bagus banget pemandangannya. So pastikan kalian subscribe dan like video ini. Nantinya gue juga ngevlog di desa gua. Ini sangat indah sekali pemandangannya guys ya. Rumah-rumahnya masih otentik dengan rumah gadang Padang ya. Jika di siang hari nanti kelihatan guys. Dado.
perkawinan tuh. Ini bukan. Jadi di sini karena gua udah lama banget ya nggak pulang kampung ke sini guys. Jadi gue bingung rumah gua ini yang mana ya. Jadi gua nyuruh saudara gua yang di rumah untuk Sherlock, tapi untungnya ibu gua inget ya lokasinya, jadi kita bisa selamat sampai rumah guys. Dan singkat cerita, gua sampai di rumah gadang gua di Padang ya guys ya. Di malam hari jam 22.30-an gitu ya. Dan sekian sudah perjalanan pulang kampung gua. So, pastikan kalian subscribe dan like video ini karena nantinya gua akan ngevlog di desa gua di Kinari Padang ini. Desanya sangat indah dan juga hijau, dan juga pemandangannya sangat bagus guys. So pastikan kalian subscribe dan nyalakan notifikasinya. See ya in the next video guys.